Ai, tá ligando, Gênio. Bora, bora, bora. Film dibuka dengan seseorang bernama Jose yang lagi menguburkan peti mati anaknya bernama Pia. Setibanya di rumah, Jose menyimpan sebuah foto, kunci, dan barang lain ke dalam sebuah dompet merah. Saat akan pergi, Jose dikagetkan dengan kedatangan polisi yang menggerebek tempat tinggalnya. Kemudian Jose berusaha untuk melarikan diri dan tentu aja para polisi pun langsung mengejar. Polisi berhasil menembak kaki Jose hingga dia pun terpojok dan karena gak punya pilihan lain, Jose membuang dompet berharganya itu ke sebuah truk sampah yang kebetulan lewat di sana. Dan inilah Trace. Beberapa waktu kemudian, truk sampah itu tiba di tempat pembuangan akhir dan tiba-tiba seorang anak bernama Rafael menemukan dompet yang tadi dibuang oleh Jose. Karena penasaran, Rafael membuka dompet itu dan melihat terdapat banyak sekali uang. Saat beristirahat, Rafael memanggil temannya bernama Gardo dan memberikan sebagian uang dari dompet yang dia temukan. Selain berisi uang, Rafael juga menemukan kartu pengenal, kartu undian bergambar hewan, sebuah kunci, dan barang-barang lain. Camilo. Sementara itu, Jose diinterogasi oleh seorang polisi bernama Federico yang menanyakan apa isi dompet yang telah dibuangnya. Jose yang udah babak belur dihajar itu memilih tetap merahasiakan apa isi dalam dompet tersebut. Hingga akhirnya para polisi pun menghabisinya. Di sisi lain, saat akan ke gereja, Rafael bertemu dengan guru bimbelnya bernama Olivia dan tiba-tiba Gardo menghampiri sambil berkata kalau uang yang diberikan Rafael tadi digunakan untuk membeli daging ayam segar agar nanti mereka bisa makan enak. Beberapa waktu kemudian, para polisi yang dipimpin Federico datang ke tempat pembuangan akhir untuk mencari dompet yang telah Jose buang. Merasa penasaran, Gardo bertanya apa tujuan polisi datang ke tempat pembuangan akhir dan Federico menjelaskan kalau mereka lagi mencari dompet yang hilang dan akan memberikan imbalan 1.000 real Brazil atau sekitar 2,9 juta rupiah bagi siapa aja yang menemukannya. Dikarenakan Federico menanyakan namanya, Gardo pun mengenalkan diri dan juga Rafael yang sejak tadi terlihat cemas dan ketakutan. Di malam hari, Gardo menyarankan agar Rafael menyerahkan dompet itu karena akan mendapatkan imbalan, tapi Rafael menolak karena menduga bahwa dalam dompet tersebut pasti ada sesuatu yang lebih berharga karena para polisi sampai rela turun ke tempat pembuangan akhir. Rafael berkata kalau semakin lama dompet itu hilang, maka bayarannya pun akan dilipat gandakan. Untuk menyembunyikan dompet tersebut, Rafael mengajak Gardo menemui temannya bernama Gabriel yang tinggal di gorong-gorong. Mengetahui kalau dalam dompet itu terdapat sebuah kunci loker, Gabriel menduga kalau itulah barang yang diincar polisi dan akhirnya dia pun akan membantu menemukan loker itu asalkan Rafael mau memberi imbalan. Di keesokan hari mereka bertiga pergi ke pusat kota untuk mencari loker yang Gabriel maksud. Saat memasuki lorong, tiba-tiba mereka dihadang oleh anak jalanan yang menguasai daerah tersebut. Dan agar bisa lewat, Gabriel terpaksa memberikan kalung yang dia pakai. Gak lama mereka sampai di ujung lorong dan ternyata itu merupakan jalan pintas untuk sampai ke sebuah stasiun kereta.
Gabriel berkata kalau kemungkinan kunci tersebut adalah untuk membuka loker stasiun. Kemudian karena ada banyak polisi yang berjaga, mereka pun memikirkan strategi agar perhatian para polisi bisa teralihkan. Dengan nekat Gardo berpura-pura menjadi pencopet hingga para polisi itu mengejarnya. Ai, esse amigo é um gênio. Bora, bora, bora. Rafael dan Gabriel langsung membuka loker dan ternyata dugaan Gabriel benar. Tapi ternyata dalam loker itu hanya terdapat sebuah amplop. Rafael dan Gabriel segera kabur dan terlihat anak jalanan yang tadi memalak ikut mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka berhasil kabur dan berkumpul kembali dalam kereta. Gardo melihat amplop yang mereka dapat dan amplop itu ditujukan untuk seorang narapidana bernama Joao Slemen yang diketahui saat ini dalam kurungan penjara di wilayah Kova. Saat membuka amplop, terdapat foto Jose dan anaknya beserta sebuah kertas berisi deretan angka yang kemungkinan itu merupakan sebuah kode rahasia. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah seorang pendeta yang merupakan ayah dari Olivia. Kemudian secara diam-diam, Rafael dan Gardo memakai laptop Olivia untuk mencari tahu siapa sebenarnya Joao Slemen. Di ruang tamu, Gabriel mencoba mengalihkan perhatian Olivia dan ayahnya agar gak masuk ke dalam ruangannya. Dari hasil pencarian, Joao adalah seorang mantan pengacara dan aktivis pemberantasan korupsi yang dipenjara oleh pemerintah yang berkuasa. Rafael pun mencetak informasi itu dan segera kabur dari sana. Di tempat pembuangan akhir, para polisi kembali melanjutkan pencarian, tapi gak kunjung menemukan dompet tersebut. Federico bertanya kepada seorang pemulung tentang Rafael dan Gardo, sontak dia pun menjawab kalau hari ini mereka sama sekali gak terlihat memulung. Halo. Pada malam hari, Rafael berencana menemui Joao Slemen, tapi secara gak disangka, para polisi menculik Rafael dan membawanya pergi. Gardo dan Gabriel yang mengetahui hal itu segera melaporkannya kepada seorang pendeta yaitu Juliar agar membantu menolong Rafael. Sementara itu di jalanan yang sepi dengan sangat kejam, para polisi membenturkan kepala Rafael. Lebih ke oknum kali ya ini mah. Para polisi itu meminta Rafael agar menunjukkan di mana dompet tersebut berada, tapi karena sangat ketakutan, Rafael pun hanya bisa terdiam. Si tangkurak Federico memerintahkan anggotanya agar menutup kepala Rafael dan memasukkannya ke dalam mobil dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Para oknum polisi itu mengemudikan mobil secara ugal-ugalan yang membuat Rafael kapuang-kapaing. Apa itu kapuang-kapaing? Hingga kepalanya penuh dengan darah. Dengan kondisi babak belur, akhirnya Rafael mengaku kalau dia telah menemukan dompet itu dan Federico bertanya apa isi dalam dompet tersebut. Tapi Rafael hanya terdiam dan gak memberitahu apa aja yang dia temukan. Dikarenakan udah sangat kesal, Federico pun memerintahkan anggotanya agar kembali memasukkan Rafael ke dalam bagasi mobil. Hingga lagi dan lagi, para polisi itu mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan agar Rafael semakin kesakitan. Di sisi lain, pendeta Juliar dan Gardo mendatangi kantor polisi mencari Rafael, tapi polisi yang berjaga berkata kalau di sana sama sekali gak ada anak kecil. Sekembalinya ke rumah, Juliar langsung berdoa agar Tuhan melindungi Rafael. Di sebuah persimpangan jalan yang sepi, Rafael diturunkan. Kemudian Federico memerintahkan anggotanya agar menghabisi Rafael. Federico segera pergi dari tempat itu dan anggotanya pun bersiap-siap untuk menembak Rafael. Tapi karena gak tega, si polisi itu akhirnya membiarkan Rafael agar tetap hidup.
Hingga di keesokan hari, warga menemukan Rafael yang lagi tergeletak mengenaskan, kemudian dibawa dengan tandu ke rumah pendeta Juliar. Luka-luka di sekujur tubuh Rafael pun langsung diobati dan Gabriel bertanya apakah Rafael akan menyerah dengan semua ini. Dalam kesakitan, Rafael berkata kalau sampai mati pun dia gak akan menyerah dan akan mengungkap rahasia itu. Wow! Pada malam hari setibanya di rumah, Olivia terkejut karena melihat Rafael yang terluka parah dan ditemani oleh teman-temannya. Gardo menjelaskan kalau Rafael baru aja dihajar oleh polisi dan Rafael butuh keadilan. Gardo meminta Olivia agar menemui kakeknya yang merupakan seorang pengacara untuk membantu Rafael. Tapi saat ini kakeknya lagi di penjara. Mendengar hal itu, sontak Olivia pun terkejut kemudian bertanya kenapa Gardo meminta bantuannya untuk menemui sang kakek, dan Gardo menjelaskan kalau Olivia adalah orang Amerika dan punya kulit putih karena para polisi sangat rasis dan dipastikan gak akan memperbolehkan Gardo untuk masuk. Really? Beberapa saat kemudian Rafael berkata kalau dia ingat sesuatu yang mana para polisi itu membicarakan seseorang bernama Santos. Gabriel berkata kalau Santos adalah pejabat korup yang akan mencalonkan diri menjadi wali kota. Gabriel mendapatkan informasi kalau tempat tinggal Santos terletak dekat sebuah pantai. Di keesokan hari, Rafael dan Gabriel pergi ke rumah Santos, sedangkan Gardo dan Olivia pergi untuk menemui kakeknya yang lagi di penjara. Singkat cerita, Olivia dan Gardo pun tiba di penjara, tapi karena masih di bawah umur, sipir melarang Gardo untuk masuk hingga Gardo berkata kalau dia sangat ingin menemui kakeknya. Merasa sangat kasihan, akhirnya sipir itu mengizinkan. Mereka pun dibawa ke dalam lapas untuk menemui kakek Gardo, tapi ternyata orang yang Gardo maksud adalah Joao Slemen. Joao yang gak menduga kalau akan ada orang yang menjenguknya bertanya apa tujuan mereka. Saat ditanya sipir, Olivia menjawab kalau Joao adalah keluarga Gardo, hingga Joao pun hanya tertawa dan langsung menanyakan apa yang mereka ingin. Caro senhor, Quem te deu meu nome? Gardo menceritakan kalau dia menemukan sebuah surat dari Jose untuk Joao. Kemudian Gardo pun membacakan isi surat tersebut yang masih dia ingat. Dalam surat itu, Jose mengungkapkan kerinduannya kepada sang paman yaitu Joao Slemen dan memberitahu kalau sebentar lagi orang yang telah memenjarakannya yaitu Santos akan menjadi tersangka kasus korupsi. Jose juga bilang kalau perjuangan pemberantasan korupsi akan terus berlanjut, dan selain itu, Jose juga mengatakan kalau pesan itu telah sampai kepada Joao, artinya dia udah tewas dibunuh. Di akhir suratnya, Jose minta maaf kalau selama ini telah menjadi beban bagi pamannya. Mendengar semua itu, Joao pun langsung meneteskan air mata. Caraca, ele mora longe pra cacete. Sementara itu, Rafael dan Gabriel terlihat udah sampai di kediaman Santos dan terlihat kalau banyak sekali pengawal yang berjaga. Mereka bertemu dengan seorang tukang kebun dan Gabriel pun menanyakan kenapa rumah Santos dijaga dengan sangat ketat. Tukang kebun itu berkata kalau Santos baru aja kehilangan sesuatu yang sangat berharga oleh orang kepercayaannya bernama Jose yang mengambil uang sebanyak 10 juta real Brazil atau sekitar 29 miliar rupiah beserta barang-barang penting lainnya. Oh. Eu não falei que ele era o queridinho do patrão? Essa que é a melhor parte. Si tukang kebun juga menceritakan kronologi kejadian pencurian itu yang mana pada suatu hari Santos mengadakan pertemuan di rumahnya dengan para pejabat pemerintahan untuk membicarakan pencalonan diri menjadi seorang wali kota. Santos menyuap para pejabat korup itu agar langkahnya mulus dan terpilih menjadi wali kota.
Jose dipercayakan oleh Santos agar menyimpan uang dan buku catatan penting Santos di sebuah ruangan rahasia. Dalam menjalankan aksinya, Jose merusak kulkas milik Santos dan menyarankan agar segera menggantinya. Ternyata kulkas itu akan Jose gunakan untuk membawa uang yang akan dia curi dari ruang rahasia milik Santos. Hingga di malam hari, Jose mengambil semua uang itu dan buku rahasia berisi daftar nama-nama pejabat yang menerima suap dari Santos. Jose memasukkan semua uang itu ke dalam kulkas rusak dan menyuruh seorang kurir agar mengantar ke rumahnya. Atas kejadian tersebut, akhirnya Jose menjadi target utama pencarian para polisi karena gak mau kalau sampai kasus korupsi semua pejabat terungkap. Kembali ke dalam penjara, Gardo memberikan kertas berisi angka-angka yang Jose tuliskan. Sontak Joao berkata kalau dia tahu arti dari kode angka tersebut. Diketahui angka-angka tersebut merupakan sebuah kode rahasia dari Jose untuk mengungkap kasus korupsi para pejabat. Untuk memecahkan kode itu, Joao berkata kalau dia membutuhkan sebuah Alkitab miliknya, tapi karena jam besuk udah berakhir, Joao pun gagal mendapatkannya. Use a minha para encontrar o que usei antigas que usamos para mandar mensagens. Seorang petugas lapas bernama Marco berkata agar Gardo menemuinya besok untuk mengambil Alkitab milik Joao. Sebelum pergi, Joao berpesan agar Gardo membantu memecahkannya, kemudian memberitahu kalau kode-kode itu sangat mudah dimengerti dan mengingatkan agar Gardo fokus pada halaman, bab, dan ayat pada Alkitab miliknya itu. Ternyata untuk merahasiakan percakapan, Joao berkata kalau dia dan Jose mengirimkan pesan menggunakan kode-kode dalam Alkitab yang sama. Saat akan pulang dari penjara, Marco mengingatkan Gardo agar membawa uang tebusan sebanyak 1.000 real Brazil agar bisa mendapatkan Alkitab milik Joao. Ada gak sih yang gak korup gitu? Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah. Kemudian Olivia bertanya kenapa Rafael dan yang lain nekat melakukan semua ini padahal sangat beresiko. Rafael dan Gardo berkata kalau semua ini agar bisa mengungkap kebenaran dan keadilan bagi Joao. Untuk mendokumentasikan apa yang telah dilakukan, Olivia menawari mereka agar membuat sebuah video rekaman. Setelah itu Rafael dan yang lain saling menceritakan apa aja yang telah mereka lakukan dan kejadian apa aja yang telah mereka alami. Hate me, work in the trash. Di sisi lain, Federico kembali mendapat tekanan dari Santos agar semua uang dan buku pentingnya segera ditemukan. Karena udah sangat kesal, Santos memerintahkan Federico agar meratakan kampung kumuh dekat tempat pembuangan akhir agar mereka ketakutan dan mau memberikan dompet yang dia cari. Beberapa saat kemudian, para polisi datang menggerebek rumah Olivia untuk mencari dompet Jose dan gak lama Federico pun akhirnya menemukan dompet itu. Tapi ternyata semua isinya udah gak ada. Karena hal itu akhirnya Olivia dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan kemudian para polisi langsung membakar semua pemukiman warga. Waduh. Melihat tempat tinggal mereka hangus terbakar, Rafael dan Gardo hanya terdiam dan gak menyangka kalau apa yang mereka perjuangkan ternyata berdampak serius kepada warga yang lain. Dikarenakan udah gak punya tempat tinggal, akhirnya mereka bertiga memutuskan kembali ke kota untuk mengambil Alkitab milik Joao, tapi mereka malah semakin bingung karena harus membawa uang untuk mendapatkannya. Gabriel pun memilih berpisah dan memutuskan kembali ke tempat tinggalnya. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Di keesokan hari, warga korban kebakaran itu berbondong-bondong pergi mengungsi ke gereja. Ternyata kepulangan Gabriel untuk mengambil uang milik pendeta Juliar yang akan digunakan membayar Alkitab milik Joao. Saat pergi ke kamar, Juliar terkejut karena semua uangnya telah hilang dan melihat sebuah kertas bertuliskan Gabriel dengan gambar anak yang bersedih. Kemudian Gabriel mendatangi Rafael dan Gardo memberikan uang hasil curiannya itu agar bisa mendapatkan Alkitab milik Joao.
Beberapa waktu kemudian, Rafael menyusun rencana yang matang untuk mendapatkan Alkitab milik Joao yang saat ini dipegang oleh Marco. Rafael mengingatkan Gardo agar mengecek dulu Alkitab itu sebelum memberikan uang kepada Marco. Untuk mencegah agar gak terjadi sesuatu yang gak diinginkan, Gardo membekali diri dengan sebuah senjata yang dia buat. Sebelum pergi beraksi, Gabriel memberitahu agar polisi gak menemukannya, mereka bisa bersembunyi di tempat rahasianya. Gak lama Gardo pun menemui Marco di sebuah restoran. Kemudian Marco bersikeras agar uang yang dia minta diberikan dulu. Dan akhirnya mau gak mau Gardo pun menyerahkannya. Gardo langsung mengecek Alkitab itu. Dan saat Marco lengah, dia pun segera melarikan diri. Marco mencoba menahan hingga akhirnya Gardo menyerang dan membuat Marco terluka. Akibat kejadian tersebut, Gardo dikejar oleh para polisi dan karena terdesak, akhirnya Gardo melemparkan Alkitab itu kepada Gabriel. Polisi curiga melihat gerak-gerik Gabriel dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untuk mengalihkan perhatian, Gabriel melemparkan Alkitab itu kepada Rafael yang berada tepat di seberang jalan. Agar terhindar dari kejaran polisi, Rafael menyeberangi sebuah pemukiman padat yang disebutkan oleh Gabriel. Lalu gak lama, Gardo dan Gabriel menyusul. Ternyata para polisi masih mengikuti mereka dan mencoba membidik Rafael. Tapi karena keteguhan dan keyakinannya akan pertolongan Tuhan, secara mengejutkan peluru itu sama sekali gak mengenainya. Pra onde, cara? Aqui, ó. Tem lugar muito bom. Pra aqui, sobe. Sobe, sobe. Vai, cara. Serve, serve. Mereka bertiga pun terus berlari hingga sampai di tempat yang Gabriel sebutkan. Melihat jika tempat itu cukup terbuka, Gardo berkata kalau pelarian mereka sia-sia karena polisi bisa dengan mudahnya menemukan mereka. Tanpa pikir panjang, Rafael langsung menanyakan kepada Gardo apa arti dari kode-kode tersebut. Kemudian Gardo memberitahu kalau itu berhubungan dengan halaman, bab, dan ayat pada Alkitab. Tapi karena Alkitab itu menggunakan bahasa Inggris, Rafael pun kebingungan untuk memecahkan kodenya dan dia pun dengan aral melemparkan Alkitab itu. Bapak entendendo nada. Pô, tá maluco? Quer machucar, mulher? Seketika Rafael dan Gardo bersedih karena bisa jadi perjuangan yang mereka lakukan ini sia-sia karena mereka gak rajin belajar bahasa. Nah Brad, makanya belajar yang rajin ya. Dengan tenang Gabriel mencoba memecahkan kode-kode itu dan menyemangati Rafael kalau itu semua pasti bisa dipecahkan. Saat hari mulai gelap, Rafael dan Gabriel sama sekali belum bisa memecahkan kode-kode tersebut, tapi tanpa menyerah mereka pun kembali mencari arti dari kode itu. Setelah terus berusaha mencoba, akhirnya mereka menemukan rumus dari kode-kode itu dan ternyata menunjukkan nama-nama binatang. Rafael teringat dengan kartu undian bergambar hewan yang dia temukan dari dalam dompet Jose. Sementara itu untuk menghilangkan rasa kesal, Gardo pergi mencari makan. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara dari kembang api. Seorang perempuan yang kita sebut aja Emeh lah ya, memberitahu Gardo agar segera bersembunyi. Karena itu merupakan pertanda kalau para polisi akan menggerebek pemukiman. Tanpa pikir panjang, Gardo segera mengajak Rafael dan Gabriel pergi dari sana. Sebelum pergi, Rafael mengingat angka dan nama binatang yang berhasil dia temukan karena itu merupakan petunjuk yang akan membawa mereka ke sebuah rahasia besar. Dengan sangat kejam, para polisi gak hanya mengejar tapi juga terus menembaki mereka. Emeh yang melihat Gardo lagi berusaha kabur dari kejaran polisi langsung meminta temannya agar membawa ketiga anak itu pergi dari pemukiman. Setelah melewati aksi yang sangat menegangkan, pada akhirnya mereka bertiga pun berhasil lolos dari kejaran polisi. Gak lama kemudian, Rafael mencoba menghubungi nomor yang dia temukan setelah berhasil memecahkan kode-kode itu. Ternyata nomor-nomor tersebut adalah kontak sebuah pemakaman umum hingga Rafael pun segera pergi ke pemakaman itu.
Sementara Federico yang baru tiba di tempat rahasia Gabriel seketika terdiam saat melihat angka-angka yang tertulis di tembok. Dia pun mencoba menghubungi dan akhirnya dia menemukan petunjuk kalau saat ini ketiga anak yang dia cari sedang menuju pemakaman. Setibanya di pemakaman, Gardo bertanya apa yang selanjutnya akan dilakukan. Sontak Rafael berkata agar segera mencari rahasia itu. Rafael duduk sejenak dan mengambil kalender yang terdapat dalam dompet Jose, lalu melihat terdapat tanggal dan bulan yang dilingkari. Rafael mencoba untuk mencari sebuah makam dengan tanda seperti dalam kalender milik Jose, hingga akhirnya dia menemukan makam dengan foto wajah anak Jose bernama Pia. Di sana Rafael melihat sebuah kalung rosario dan langsung dia pakai. Secara tiba-tiba, Rafael dikejutkan dengan kedatangan Pia hingga dia menduga kalau itu adalah hantu. Pia memberitahu kalau dia udah cukup lama berada di pemakaman karena ayahnya telah menghilang dan kalau terjadi apa-apa, sang ayah memintanya untuk pergi ke pemakaman itu. Rafael mengembalikan kalung yang dia ambil dari makam karena itu adalah milik Pia. Kemudian Rafael mencari Gardo dan Gabriel, tapi ternyata mereka berdua telah ditangkap oleh Federico. Melihatnya membawa senjata, Rafael pun akhirnya menunjukkan makam yang dia temukan. Kemudian Gardo dan Gabriel pun langsung membongkar makam tersebut. Akhirnya mereka berhasil membongkar makam itu dan mengeluarkan sebuah peti dari dalam sana. Dan benar aja, peti itu ternyata berisi kantong yang penuh dengan tumpukan uang dan juga buku berisi daftar para pejabat korup. Federico langsung menghubungi Santos kalau buku miliknya udah ditemukan tapi uangnya telah hilang. Tapi tiba-tiba Rafael berhasil mengambil pistol dan menodongkannya kepada Federico, tapi karena bukan seorang pembunuh, Rafael hanya berani memukulnya. Mereka pun segera pergi dari pemakaman itu dan membawa semua uang serta buku milik Santos. Setibanya di tempat pembuangan akhir, Rafael dan Gardo membawa 2 kantong uang untuk diberikan kepada para pemulung, sedangkan Gabriel dan Pia pergi ke rumah pendeta Juliar untuk mengembalikan uang yang sebelumnya dia curi dan memberikan buku tersebut. Hingga tiba-tiba pendeta Juliar kaget karena dalam kamarnya terdapat tumpukan uang dan buku beserta sebuah kertas dengan gambar anak yang ceria. Di sisi lain, Rafael dan Gabriel sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan hidup dan berhasil menemukan uang yang sangat banyak, dan akhirnya mereka pun melemparkan uang itu agar diambil oleh para pemulung. Mereka berempat pun memilih untuk pergi ke sebuah tempat sambil menikmati uang yang telah mereka dapatkan. Asik! Sementara itu Olivia yang baru aja kembali setelah ditangkap polisi teringat dengan video rekaman Rafael yang dia buat dan setelah itu memutuskan untuk menemui pendeta Juliar. Setibanya di sana, Olivia mendapat informasi kalau Rafael dan teman-temannya telah berhasil mengungkap kebusukan para pejabat korup. Pada akhirnya Olivia dan pendeta Juliar pun mempublikasikan video pengakuan Rafael beserta catatan daftar para pejabat korup. Seketika video itu menjadi sangat viral dan FYP menyebabkan protes besar-besaran untuk menurunkan Santos dari jabatannya beserta para oknum pejabat korup lain. Mamam tah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, keren banget dan sangat menginspirasi sekali filmnya. Aduh, coba deh kalian nonton langsung filmnya, Brad, karena seru banget loh. Oke lah, kita lanjut Tisam aja yuk. Titip salam. Dan Tisam kali ini datang dari Brad kita, Ridwan Azhar.
Sehat selalu juga Bradku. Tisam Bradku buat dia yang selalu bikin kangen. Aduh, siapa tuh? Nah, Bradku semua, buat kalian yang mau Tisam juga, silahkan ketik aja di kolom komentar, oke? Oke, Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.